salam profit kepada teman-teman semuanya, terutama yang masih bagi pemula. Bersama saya Trader Kopla. Kali ini kita akan membahas tentang seputar forex atau forex exchange ya. Mungkin sebagian dari teman-teman udah banyak yang tahu apa itu forex, atau ada yang sudah lupa, atau mungkin pengen mengulang kembali tentang seputar forex ya. Tapi di sini saya Trader Kopla tidak begitu menjelaskan terlalu detail, artinya secara umum saja, yang bahasa-bahasa santai aja, supaya mudah dicerna, kita semua bisa menerima di otak kita yang sangat ringan ya, karena ini untuk pemahaman ini seperti saya. Kadang kita teman-teman mengerti bagaimana cara bertransaksi, bagaimana kita berdagang forex atau falas, tapi hal kecil kita tinggalkan seputar pengetahuan forex secara umum. Apa itu forex kita kadang tidak tahu. Ketika ditanya seseorang atau teman yang mungkin lagi pengen belajar forex, apa sih forex? Kita bingung menjawabnya. Secara skala umumnya kita tidak mengerti. Seharusnya kita kan mengetahui sedikit saja, itu lumayan lah. Nah, sekarang kita akan membahas seputar forex secara umum saja. Baik, apa itu forex? Apa itu forex? Forex adalah forex exchange, atau kalau di bahasa Indonesia kan bisa kita bilang secara ringannya adalah perdagangan atau pertukaran antara mata uang, ya, perdagangan antara mata uang yang berpasangan, misal seperti euro dengan USD, IDR dengan USD, pound sterling dengan USD. Tapi ya di Indonesia lebih dikenal dengan bahasa falas atau valuta asing. Nah, forex ini secara umum bisa kita ketahui ya, yang seperti tadi, pertukaran antara mata uang. Seumpama harga mata uang USD berapa dengan IDR, kita tukar. Sekarang kita punya seumpama harga $1 USD itu Rp10.000 ya. Kita punya Rp10.000, kemudian kita tukarkan dengan uang dolar. Nah, itu sudah dikatakan dengan foreign exchange atau pertukaran mata uang. Nah, itulah yang disebut dengan forex dengan definisi yang sangat sederhana. Yang penting kita ingat, forex adalah pertukaran mata uang. Nah, tapi di pertukaran mata uang ini bisa dikatakan hanya untuk kebutuhan saja atau hanya untuk bisnis. Kalau untuk kebutuhan, seperti misalnya kita pengen keluar negeri, itu misal kita pengen menukarkan, contoh kita ke Malaysia, dari rupiah kita tukarkan ke uang ringgit Malaysia, atau kita pengen ke Amerika, kita pengen tukarkan dari rupiah ke USD. Karena apa? Karena kita membutuhkan uang USD untuk pergi ke luar negeri. Nah, kemudian forex ini ada juga sebagai ladang bisnis. Bisnis artinya dengan pertukaran mata uang kita ingin memperoleh keuntungan dari setiap pertukaran mata uang yang kita tukarkan. Misalnya kita menginginkan keuntungan dari selisih dari harga mata uang tersebut. Nah, di sini di perdagangan forex ini, forex exchange, perdagangan forex dunia ini secara umum itu berkisar perputaran mata uang. Pertukaran mata uang itu berputar sebesar satu harinya itu sekitar 3,2 triliun US dollar. Wow, begitu besar ya rupanya pertukaran mata uang, baik itu dari bank, baik itu untuk kebutuhan, misalnya seumpama kebutuhan konsumen yang ingin membeli untuk kebutuhan dia sendiri, atau untuk mengambil keuntungan dari perputaran mata uang tersebut. Di sini kita akan membahas tentang forex
sebagai ladang bisnis ya. Nah, jadi perputaran mata uang itu di dunia itu satu hari itu minimal 3,2 triliun US dollar. Bayangkan, apakah tidak kepikiran oleh kita, sedikit saja kita mengambil keuntungan kan sudah lumayan dari perdagangan forex ini. Nah, itu secara umum definisi tentang forex yang saya ketahui, karena saya masih newbie, cuma itu yang bisa kita serap. Nah, jadi sekarang timbul pertanyaan di benak kita semua, kalau forex menjadi ladang bisnis, tentu forex ini adalah produk yang diperjualbelikan. Yang namanya bisnis mesti ada jual dan beli, ya kan? Nah, lantas apa yang diperdagangkan di forex ini? Nah, tentunya karena definisi dari awal bahwa forex diartikan dengan bahasa Indonesia adalah pertukaran mata uang. Nah, berarti produknya yang diperjualbelikan atau diperdagangkan adalah mata uang itu sendiri. Contohnya euro USD, kemudian pound sterling USD, kemudian ini mata uang yang sangat laris diperdagangkan di pasar forex ya, seperti Australian dollar USD, Canadian dollar USD, dan banyak yang lainnya sebagainya ya. Nah, produk yang diperdagangkan adalah uang. Perlu kita ingat, forex adalah pertukaran mata uang, seperti misalnya ya yang dijelaskan di awal tadi, antara euro dengan USD, USD dengan euro. Nah, jadi yang diperdagangkan adalah mata uang. Mata uang ini dari mana kita dapat untungnya? Yaitu dari selisih harga. Seumpama harga kita ambil IDR sama USD ya, rupiah sama USD. Seumpama sekarang kita membeli USD itu harganya Rp9.000. Kemudian seminggu ke depan ternyata harga naik menjadi satu USD itu menjadi Rp10.000, karena kita tadi membeli 9.000, sekarang sudah menjadi 10.000, kita jual kembali, akhirnya kita mendapat keuntungan Rp1.000. Nah, itulah yang dinamakan bisnis dari forex ini, mengambil keuntungan dari selisih harga yang diperdagangkan, baik jual maupun beli. Selanjutnya, lantas ada sebuah perbedaan. Apa perbedaan antara forex tradisional dengan forex modern? Nah, kalau seandainya tadi forex itu secara umum ya, bisa dijelaskan bahwa pertukaran mata uang, bisa saja kita membawa uang rupiah 1 koper, kemudian kita pergi ke bank, bilang sama teller, Mbak, tukarin ke uang USD. Nah, itu disebut dengan forex tradisional. Kenapa? Kita masih secara tradisional membawa uang ke bank gitu. Nah, jadi tolong tukarkan ke USD Mbak, atau tolong tukarkan ke euro. Kemudian kita melihat data ekonomi atau apa yang lain sebagainya, besok-besok entah sebulan lagi ternyata selisihnya sudah besar, naik, kemudian kita jual kembali gitu. Itu namanya forex tradisional. Nah, dengan forex modern, sedangkan forex modern adalah sekarang bedanya kita ada forex modern yang menggunakan sebuah software atau aplikasi yang kita bisa bertransaksi di mana saja, kapan saja, asalkan ada laptop, komputer, atau smartphone seperti BlackBerry atau dan lain sebagainya, dan koneksi internet. Itu yang terpenting. Nah, jika kita sudah punya software untuk transaksi forex yang disebut seperti MetaTrader, Streamster, dan lain-lain sebagainya, jika kita sudah punya ini dan kemudian punya koneksi internet, juga punya laptop, nah ini kita bisa bertransaksi di rumah, di taman, di pantai, kapan saja, waktu santai, waktu kita berada di kantor misalnya. Nah, ini bisa dilakukan di mana saja. Beda dengan forex tradisional tadi, kita harus pergi ke bank dahulu, sedangkan ini kita sambil tiduran, sambil ngopi, sambil sarapan di rumah juga bisa. Nah, perbedaan yang lain lagi adalah jika forex tradisional ini menggunakan 1:1. Maksudnya gimana 1:1? Nah, maksudnya seperti ini. Jika kita pengen membeli 2.000 USD dengan uang rupiah, ya kan, kita harus menyiapkan ya berapa, kita kalkulasikan harga 2.000 USD itu dengan rupiah berapa. Nah, segitulah yang harus kita bawa uangnya. Seumpama harga $1 itu 10.000. Jika kita pengen membeli $20, berarti kita harus membawa uang 200.000 gitu kan. Nah,
itu secara tradisional, artinya 1:1. Nah, sedangkan di forex modern kita tidak memerlukan 1:1. Karena apa? Karena di sana ada leverage atau sebuah begini perbandingan dana yang kita keluarkan untuk bertransaksi. Jika leverage misal 1:1000 atau 1:200, artinya kalau 1:200 kita hanya memerlukan 0,5%, sekitar 0,5% dari dana kita untuk membeli mata uang tersebut. Seumpama kita pengen membeli 1000 USD, karena kita menggunakan leverage 1:200, itu kita hanya mengeluarkan dana 0,5%-nya dari 1000 USD tersebut. Kita sudah bisa membeli. Itulah perbedaannya. Di samping lebih praktis, kita bisa bertransaksi di mana aja. Nah, namun secara umum orang memilih forex modern yaitu kita bisa hemat modal. Yang kedua, kita bisa transaksi di mana aja, kapan aja yang kita mau, begitu. Nah, terus siapa saja yang dapat bertransaksi di sini ya? Siapa saja yang dapat bertransaksi di forex? Nah, kalau bertanya siapa saja, ya siapa saja. Kita orang awam, tidak peduli itu kita tamatan SD, SMP, SMA, bahkan tidak sekolah sama sekali pun bisa untuk bertransaksi di forex. Yang terpenting adalah kita belajar, kita tahu bagaimana caranya kita bertransaksi di forex. Nah, baik karyawan bank, baik karyawan swasta, pegawai negeri sipil, orang awam, pegawai bank, direktur dan lain sebagainya itu bisa bertransaksi, diperbolehkan bertransaksi forex asalkan tahu. Gitu. Nah, ini kita lanjut. Kemudian apa-apa saja faktor penggerak dari pasar forex? Secara umum itu faktor penggerak dari pasar forex itu keadaan ekonomi suatu negara. Artinya adanya permintaan dan penawaran yang disebabkan oleh keadaan ekonomi. Jika supply and demand atau permintaan dan penawaran itu yang terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi suatu negara, itulah yang menyebabkan bergeraknya pasar forex. Artinya begini, melemahnya uang USD atau menguatnya uang USD, atau melemahnya uang euro atau menguatnya uang euro, itu disebabkan dari keadaan ekonomi suatu negara masing-masing ya. Nah, itu secara umum saja. Nah, untuk mendetail nanti bisa kita bahas secara lebih detail ke dalamnya. Ini hanya pengetahuan umum sebagai pengantar kita mengetahui seputar tentang forex ya. Nah, kemudian bagaimana cara bertransaksi di forex ini? Nah, cara bertransaksi tadi kan bisa kita bagi dua, secara tradisional atau maunya modern. Kalau secara tradisional ya Anda sih susah-susah kan bawa uang pakai koper, kemudian pergi ke bank, Mbak, tolong tukarin Mbak. Tapi nggak tahu deh kalau memang senengnya secara tradisional sambil lihat di teller yang cantik kali ya. Nah, tapi kebanyakan sih sekarang jarang atau bahkan tidak bisa kita lihat sama sekali sekarang orang menggunakan transaksi secara tradisional. Sekarang kebanyakan modern, duduk di rumah sambil ngopi atau sambil nonton TV, bahkan sambil tidur-tiduran, sambil tamasya, duduk di pantai Bali, di Singingi, kan sambil bawa laptop, ada koneksi modem internet, kemudian transaksi. Nah, transaksinya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan software MetaTrader, software Streamster, yang nanti akan kita bahas bagaimana cara menggunakan software MetaTrader itu sendiri. Nah, pengetahuan secara umum forex itu hanya seputar forex secara umum agar kita tidak begitu tabu dengan yang namanya forex. Sebelum Anda melakukan transaksi, Anda juga perlu mengetahui apa itu pasar forex, apa itu tentang leverage dan lain-lain sebagainya, bagaimana cara bertransaksi, apa faktor-faktor penggerak, itu harus Anda ketahui supaya Anda tidak bingung loh, kenapa grafik ini bergerak ke atas ke bawah gitu.
Tapi kalau Anda sudah basically-nya udah mengetahui bagaimana pasar itu bergerak dikarenakan apa, mungkin Anda nonton TV, wah keadaan ekonomi Amerika lagi perang, ini bahaya ini sama USD, ibaratnya seperti itu. Nah, Anda tidak kebingungan ketika grafik bergerak kencang, ini ada apa gitu. Nah, itu secara umum tentang forex. Forex adalah pertukaran nilai mata uang dari euro ke USD, dari USD ke euro. Nah, forex bisa jadikan bisnis, juga bisa jadikan kebutuhan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang seputar forex secara umum ya. Jika secara detail mungkin tidak cukup dengan waktu yang singkat ini, karena kita hanya secara umum. Mungkin kalau untuk secara khususnya bisa Anda searching di Google tentang secara mendetailnya apa saja, itu bisa Anda cari tentang seputar forex. Anda ketikkan saja tentang seputar forex. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Saya sebagai newbie trader koplak, mohon maaf jika masih banyak kekurangan tentang seputar forex, karena ini penjelasan secara umum saja. Terima kasih karena Anda telah menonton video seputar forex yang secara umum, dan salam profit, salam hijau-hijau dari saya, trader koplak.